Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziyati Lailia dengan NIM 030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum administrasi jaringan komputer dengan topik load balancing menggunakan metode PSI dan recursive routing pada praktik. Yang pertama, kita membahas latar belakang terlebih dahulu. Pada studi kasus ini terdapat dua koneksi internet dengan kapasitas bandwidth yang berbeda, yaitu ISPA sebesar 100 Mbps, ISPB sebesar 50 Mbps. Jaringan ini digunakan untuk melayani dosen, staf, mahasiswa dalam jumlah besar. Permasalahan yang sering terjadi apabila ketika koneksi modem masih hidup, tetapi internet sebenarnya terputus. Oleh karena itu, digunakan metode recursive routing agar router dapat mendeteksi kondisi tersebut secara otomatis. Selain itu, jaringan juga diintegrasikan dengan IDS Suricata untuk monitoring keamanan trafik jaringan. Selanjutnya kita bahas topologi jaringan. Pada topologi ini, Ether 1 itu digunakan untuk koneksi ke ISPA, Ether 2 digunakan untuk koneksi ke ISPB, Ether 3-nya itu digunakan untuk sebagai ground VLAN. Nah, Ether 4-nya digunakan untuk koneksi ke server DS Suricata. Kemudian jaringan dibagi menjadi dua VLAN. VLAN 10 untuk dosen dan staf, nanti VLAN 20-nya untuk mahasiswa. Pembagian VLAN dilakukan agar jaringan lebih terstruktur dan aman. Ketiga itu konfigurasi pada VLAN-nya. Langkah pertama adalah membuat VLAN pada interface Ether 3. Tujuannya apa? Tujuannya agar jaringan dosen dan mahasiswa terpisah secara logis walaupun menggunakan interface fisik yang sama. VLAN 10 digunakan untuk dosen, sedangkan VLAN 20 digunakan untuk mahasiswa. Konfigurasi IP address. Setelah VLAN dibuat, setiap interface diberikan IP address. Ether 1 menggunakan IP 192.168.10.2. Nah, Ether kedua menggunakan IP 192.168.20.2. Sedangkan VLAN 10-nya nanti menggunakan IP 10.10.10.1. VLAN 20 menggunakan IP 10.10.20.1. IP tersebut nantinya menjadi gateway untuk klien tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke address list dan bypass traffic lokal. Misalnya dibuat address list bernama lokal. Tujuannya apa? Agar traffic antar jaringan lokal tidak ikut proses load balancing. Dengan begitu, komunikasi antar VLAN tetap berjalan normal tanpa keluar ke internet. Konfigurasi PSS load balancing pada praktikum ini digunakan metode PSC atau per connection classifier karena bandwidth ISPA 2 kali lebih besar dibandingkan ISPB, maka digunakan rasio pembagian 2:1. Artinya, dua aliran koneksi akan masuk ke ISPA, satu aliran koneksi masuk ke ISPB. Metode ini membuat pembagian traffic menjadi lebih seimbang sesuai kapasitas masing-masing ISP. Selanjutnya, malconnection dan routing. Setelah koneksi dibagi menggunakan PSS, router memberikan tanda atau mark pada setiap koneksi. Kemudian, router menentukan jalur internet berdasarkan mark tersebut. Koneksi yang ditandai ISPA akan keluar melalui Ether 1, sedangkan koneksi ISPB keluar melalui Ether 2. Baik, selanjutnya malconnection dan routing. Setelah koneksi dibagi menggunakan PGC, router memberikan tanda atau mark pada setiap koneksi. Kemudian router menentukan jalur internet berdasarkan mark tersebut.
Koneksi yang ditandai ISPA akan keluar melalui Ether 1, sedangkan koneksi ISPB keluar melalui Ether 2. Recursive routing. Recursive routing digunakan untuk mendeteksi apakah internet benar-benar aktif. Router melakukan ping ke DNS publik seperti 8.8.1.1.1.11. Jika DNS tidak dapat diakses, maka router menganggap jalur internet sedang down walaupun modem masih hidup. Metode ini lebih efektif dibanding routing biasanya. Selanjutnya itu kita bahas failover otomatis. Ketika salah satu ISP mati, router otomatis memindahkan traffic ke ISP lainnya. Sebagai contohnya, jika ISP A mengalami gangguan, maka seluruh traffic akan dialihkan ke ISP B tanpa perlu konfigurasi manual. Dengan begitu, koneksi internet klien tetap berjalan. Baik, selanjutnya itu EDS Surika. Selanjutnya dilakukan konfigurasi port mirroring menggunakan tool snippet. Traffic dari VLAN mahasiswa dikirim salinannya ke server Surikata IDS. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memonitor keamanan jaringan dan mendeteksi serangan seperti DDoS atau aktivitas mencurigakan lainnya. Selanjutnya itu pengujian. Setelah semua konfigurasi selesai, dilakukan pengujian. Yang pertama, melihat pembagian traffic pada Ether 1 dan Ether 2. Melakukan split test. Selanjutnya memutuskan salah satu ISP. Memastikan failover berjalan dengan otomatis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa load balancing dan failover berjalan dengan baik. Jika load balancing itu berjalan dengan baik, maka akan berhasil. Jika gagal, maka ada salah satu konfigurasi yang salah atau yang keliru. Kesimpulannya adalah metode PCC ini mampu membagi traffic internet secara proporsional sesuai dengan bandwidth ISP. Recursive routing. Recursive routing mampu mendeteksi gangguan internet dengan lebih akurat. Failover otomatis membuat jaringan itu lebih stabil. IDS Surikata itu mampu membantu monitoring keamanan jaringan. Dengan konfigurasi ini, jaringan menjadi lebih optimal, stabil, dan aman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.